perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nuraini Kumalasuri dengan akhir NIM 111 dan rekan-rekan saya. Saya Nafadela Rahmadani dengan akhir NIM 096. Saya Alia Daulia dengan akhir NIM 114. Saya Agus Kacahnia dengan akhir NIM 119. Saya Umi Kasum dengan akhir NIM 122. Nah, di sini kami akan menampilkan hasil praktek kami, yaitu yang pertama ada praktek memandikan, yang kedua ada praktek mengkafankan, dan yang ketiga ada praktek menyolatkan, dan yang terakhir adalah tata cara menguburkan. Mari simak video berikut ini. Kegiatan pertama kami adalah mengkafani jenazah. Nah, pertama-tama mengukur tinggi dan panjang pada tubuh jenazah. Untuk bagian mengukur ini dilebihkan 2 genggaman tangan di atas kepala dan 2 genggaman tangan di bawah kaki. Nah, setelah diukur dilebihkan 3 genggaman tangan di bagian kaki dan 3 genggaman tangan di bagian kepala. Nah, kain pertama ini dibuat 3 lapis untuk lapis pertama pada mayit. Dibuat 3 ukuran. Dibuat 3 lapis kain. Setelah diukur sepanjang badan mayit, lalu kainnya digunting. 3 lapis kain. Baiklah, sebelum memotong kain kafan, bacanya terlebih dahulu. Niatnya adalah Allahumma ja'al. Membaca niat terlebih dahulu. Allahumma ja'al libasaha anil karimu adihilha jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah mengukur jenazah tadi sebanyak 3 lapis kain, lalu kain tersebut dipotong setelah membaca niat. Baiklah, setelah kain jari tadi dibuat sepanjang jenazah, ambil dari ujung kain sebanyak 3 jari di bagian sisi kiri dan sisi kanan untuk tali ikat pada jenazah. Selanjutnya selesai membuat kain jari sebanyak 3 lapis untuk alas mayit dan 5 tali untuk mengikat kain kafan pada mayit. Selanjutnya membuat baju. Pertama-tama mengukur panjang bahu pada mayit. Selanjutnya dilipat bagian, lalu dilipat lagi. Nah, setelah itu dilipat lagi. Nah, setelah dilipat seperti ini, dipotong bagian lancipnya. Di bagian tengahnya bisa dipotong agar segera sekali. Rapi desain. Selanjutnya dilipat lagi sedikit di bagian atas biar kita bisa membedakan mana bagian depan dan mana bagian belakang. Dilipat. Kami sebenarnya desainer. Baiklah, selanjutnya setelah membuat baju untuk mayit, dipotong sedikit bagian kiri dan kanan pada belakang baju mayit sebanyak mungkin 2 sampai 3 jari untuk membuat
membuat tali ikatan di tubuh mayat. Kelas selanjutnya kami akan membuat mukena. Pertama di simulasi ya teman-teman. Simulasi mengukur mayit sepanjang perut untuk dipotong bagian membuat mukenanya. Itu udah lagi pakai jilbab kan? Kalau dari pendidikan sini pembuatan mukena. Kain untuk membuat mukena pada jenazah, selanjutnya diukur membuat tali dari ujung sini sampai ke kira-kira di setengah sini untuk ikat mukena pada leher, untuk ikat mukena pada mayit. Pertama-tama diukur terlebih dahulu leher mayit, kepala mayit kira-kira segini, dan lalu membuat tali pada bagian kiri dan kanan. Selanjutnya membuat cahwat pada mayit perempuan. Pertama diukur dari bagian dada perempuan yang depan sampai ke selangkangan dan diukur sampai ke pinggang. Dari sini sampai ke pinggang mayit untuk jenazah perempuan. Selanjutnya setelah diukur bagian selangkangan ke pinggang mayit dilipat dua, yang paling kecil di depan agar kita tahu ukuran untuk mengukur cahwat pada mayit. Tali ini dipotong di bagian yang panjang, karena nanti yang bagian pendek ini akan diikat pada tubuh mayit. Selanjutnya kami akan membuat sarung. Sarung diukur sepanjang pinggang mayit, lalu membuat 3 bagian. Untuk pertama di belakang, kedua untuk samping kanan, ketiga untuk samping kiri. Baiklah, di sini kami sudah memotong kain kafan. Di sini pertama ada untuk mengikat kain kafan pada jenazah, lalu kedua ada kain 3 lapis sepanjang ukuran jenazah dan dilebihkan 3 genggaman pada bagian atas kepala dan 3 genggaman pada bagian kaki jenazah. Lalu selanjutnya di sini ada baju. Lalu selanjutnya ada mukena. Lalu selanjutnya ada kain 3 juga, tapi tidak dipotong. Maksudnya ada 3 bagian lebar untuk bagian belakang, bagian kanan dan bagian kiri. Selanjutnya di sini kami akan menyusun kain pertahanan. Selanjutnya di sini kami akan menyusun kain kafan. Baiklah, di sini ada 5 untuk kain mengikat pada jenazah. Yang pertama ada kain yang pendek, itu untuk kaki dan kepala. Lalu ada kain sedang 1 dan kain panjang 2. Talinya maksudnya. Susun lagi kain yang sudah diukur pada tinggi jenazah tadi. Ada 3 lapis.
Setelah dibentang tiga helai kain, alas tiga helai kain. Selanjutnya dibentang mukena untuk mayit. Selanjutnya bentang baju. Selanjutnya bentang kain yang sudah diukur pada tubuh mayit. Baiklah, celana dalam ini nanti dipakai waktu setelah memandikan jenazah. Nah, selanjutnya menaburkan wangi-wangian pada kain yang sudah disiapkan. Baiklah, selanjutnya di sini menaruh kapas pada 3 bagian pada tubuh mayit. Yang pertama bagian pinggang, yang kedua bagian pantat, dan yang ketiga bagian sela-sela di lutut. Selanjutnya menaburkan cendana pada kapas yang sudah Selanjutnya tabur wewangian. Selanjutnya proses mengkafankan mayit. Di sini mayit sudah dimandikan dan sudah dipasangkan celana dalam negeri. Sudah dimandikan dan sudah dipasangkan celana dalam negeri. Sebelum mayit dipasangkan baju, mayit ditutup terlebih dahulu menggunakan kain jari. Kiri. Nah, setelah pemasangan kain, langsung memasang baju untuk mayit. Nah, sesudah dipasang baru kain jaringnya bisa di Setelah terpasang kain dan baju pada mayit, jarinya bisa dilepas. Selanjutnya memasang mukena pada jenazah. Ditali. Selanjutnya setelah dipasangkan semuanya, yaitu ada sarung, baju, dan mukena pada jenazah, alur yang sudah dibentang 3 jari tadi kepada tubuh jenazah dari kanan lalu ke kiri, dan dari kiri lalu ke kanan. Nah, guna tali ini tadi untuk mengikat. Ada yang untuk di kaki, di lutut dan pinggang, badan dan di kepala. Bagian pinggang. Kok kayak miring ya, guys? Rimo berada. Bagus kok aku videoin.
Baiklah, itulah tadi video praktek mengurus jenazah dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah, terima kasih.